Halo, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama penggunaan jenis kalimat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai kebiasaan. Oke, judulnya adalah What do you usually do on the weekend? Apa yang biasa kamu lakukan pada akhir pekan? Kita ke halaman berikutnya. Ada sebuah percakapan antara Fred dan Emily. Mari kita baca dan kita artikan dalam bahasa Indonesia. What do you usually do on the weekend? Sekali lagi. What do you usually do on the weekend? Kalau kita artikan, apa yang biasa kamu lakukan pada akhir pekan? Emily menjawab, I usually visit my grandpa in the village. Aku biasanya mengunjungi kakekku di desa. Fred, does he have farm? Apakah beliau mempunyai usaha pertanian atau peternakan? Emily jawab, yes, he does. Ya, beliau punya. I like to help him harvest carrots. Aku suka membantu kakekku memanen wortel. That's nice. Oh, itu menyenangkan, kata Fred. Does he have any cows? Apakah beliau mempunyai sapi? Mempunyai beberapa sapi? Emily jawab, yes, he has 10 cows. Ya, beliau mempunyai 10 sapi. But he doesn't have any sheep. Tetapi beliau tidak punya domba. 10 cows? 10 sapi? I want to see and feed them. Aku ingin melihat dan memberi makan sapi-sapi itu. Emily, sure, tentu saja. You may come with me to see the cows someday. Tentu saja, kamu akan ikut aku untuk melihat sapi-sapi itu suatu hari nanti. Ya. Dari dialog itu, marilah kita pasangkan antara kalimat yang ada di sebelah kiri. Ya, karena kalimat di sebelah kiri ini belum sempurna atau masih belum utuh. Jadi, lanjutannya adalah yang ada di sebelah kanan. Ya. Nih, dengan ini ya. Oke, supaya sesuai dengan isi dialog tadi. Nomor 1. Emily visit her grandpa. Emily mengunjungi her grandpa, kira-kira? Yes. Those cows harvest carrots on the weekend. A farm and 10 cows lives in the village. Good farmer, any sheep? Kira-kira yang mana yang sesuai? Emily visit her grandpa. Emily mengunjungi grandpanya. Tentu waktu di sini ya. Ya, kalau mengenai waktu, yang tepat adalah yang C. Betul. On the weekend. Pada akhir pekan. Emily's grandpa, kakeknya Emily itu, kira-kira yang mana? Those cows harvest carrots on the weekend sudah. A farm, 10 cows, lives in the village. A good farmer, any sheep? Emily's grandpa? Yes, Emily grandpa lives, kata kerja ya. Jadi Emily's grandpa ini subjek. Karena subjek yang dibutuhkan adalah yang kata kerja tentu saja. Verb yang mengandung verb yaitu yang E, lives. B juga tetapi kurang sesuai ya. Emily grandpa lives in the village. He has, beliau mempunyai. He has. Ya, he has a farm and 10 cows. Beliau mempunyai peternakan dan 10 sapi. Ya. He doesn't have, beliau tidak punya apa? Betul, he doesn't have, beliau tidak punya any sheep. Emily helps her grandpa. Emily membantu grandpanya. Membantu apa kira-kira tadi? Right. Emily helps her grandpa membantu dalam harvest the carrots.
Fred wants to see. Yang ingin dilihat Fred apa tadi? A good farmer atau those cows? Yes, Fred want to see those cows. Ingin melihat sapi-sapinya si Fred ya. Oke, kita baca. Emily visit her grandpa on the weekend. Emily's grandpa lives in the village. Yeah. He has a farm and 10 cows. He doesn't have any sheep. Emily helps her grandpa harvest carrots, and Fred wants to see those cows. Sudah sesuai dengan isi bacaan tadi ya. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini sekarang penjelasan. Kita akan belajar yang disebut dengan simple present tense. Kalimat yang menyatakan bahwa kegiatan itu berlangsung bisa sebagai kebiasaan ataupun saat ini. Artinya bukan lampau ya. Bukan lampau. Sebagai kebiasaan sehari-hari ya, sebagai kebiasaan atau kegiatan sehari-hari, dan menyatakan bukan lampau dan bukan masa depan ya, yang disebut simple present tense. Rumusnya adalah subjek, verb 1 mungkin ditambah es atau ditambah s ataupun ditambah is ya. Jadi menurut bentuknya ada kalimat positif. Kita lihat dulu seluruhnya ya. Ini kalimat positif. Kemudian kita mengenal juga kalimat negatif. Dan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang positive sentence atau kalimat positif. Contohnya, I drink milk every morning. Aku atau saya minum susu setiap pagi. Ya. Nah, di sini jelas bahwa kata yang dipakai adalah kata drink. Kata kerjanya ya, kata kerjanya adalah drink. Ini merupakan kata kerja bentuk 1, verb 1. Nah, tentu saja tergantung dari subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, ini kata kerjanya kata kerja asli atau yang belum mendapatkan imbuhan s atau es atau imbuhan yang lainnya. Ya, oke. Ya, penjelasannya di sini ya. Apabila subjeknya I, you, they, we, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang masih asli, infinitive, belum mengalami penambahan. Ya. Tetapi apabila subjeknya he, she, it, maka nanti terjadi perubahan di kata kerja ini, drink ini. Nah, mungkin ditambah s atau mungkin ditambah is. Sekarang lihat contoh yang kedua. Nih. Contoh yang kedua. She drinks water every morning. Dia, perempuan ya, minum air setiap pagi. Nah, subjeknya she. Sesuai dengan aturan yang saya jelaskan, maka drinknya harus ditambah huruf s. Ya, jadi tidak boleh she drink menggunakan drink biasa, tapi harus ditambah s. Alasannya apa? Alasannya ini adalah aturannya seperti ini ya, aturannya. Setiap subjek she, he, it, maka kata kerjanya harus mengalami perubahan. Itu ya. Kemudian yang ditambah is, apa? Yang ditambah is contohnya yang ini, Andrew. Andrew goes to church every Sunday. Andrew pergi ke gereja setiap hari Minggu. Ya. Sebetulnya goes ini sudah mengalami perubahan, sebuah kata yang sudah mengalami perubahan karena aslinya bukan goes melainkan go. Ya. Kenapa kok tidak go? Kok tidak Andrew go to church every Sunday? Tidak. Kenapa? Karena aturannya ini. Andrew itu sama dengan she. Maka kata kerja yang menyertainya harus mengalami perubahan. Karena go ini
berakhiran dengan huruf O, ya ini berukuran O, maka tidak cukup ditambah S, tetap ya kalau S saja tidak cukup, maka harus pakai IS jadi ya. Jadi yang berakhiran O pakai IS, goes. Oke, Andrew goes to church every Sunday. Ya, bukan Andrews go, tapi Andrews goes. Ya, kenapa? Karena aturannya di sini. He, she, it harus kata kerjanya harus berubah. Sedangkan Ayu Dewi kata kerjanya masih asli. Ini masih asli ya. Drink tanpa tumbuhan apapun. Sedangkan di sini she menggunakan s ya. Itu aturannya. Oke, nah penjelasannya untuk kata kerja, ya. Apabila, nah ini ada penjelasannya ya. Ayu Dewi kata kerja bentuk 1 tanpa mengalami perubahan. Sedangkan she, it harus ditambah s atau is. Nah, kapan ditambah s? Ditambah s apabila kebanyakan umumnya ya. Ditambah s. Like menjadi likes. Want menjadi wants. Read menjadi reads. Write menjadi writes, dan seterusnya. Kapan ditambah is? Ditambah is apabila kata kerja itu berakhiran s. Contoh, pass. Pass, mengoper. Ini kalau he menjadi he passes. Kalau I pass the ball. Kalau he menjadi he passes. Harus ditambah is. Kemudian kapan ditambah is lagi? Apabila berakhiran o, seperti tadi ya. Go menjadi goes. Do menjadi does. Ya, do menjadi does. Go menjadi goes. Kalau I go to market. Kalau she goes. Ya, jadi ditambah is. Kapan juga ditambah is? Apabila berakhiran sh. Kalau kata kerja berakhiran sh. Contoh wash menjadi washes. Apabila berakhiran ch, ch. Contohnya watch menjadi watches. Apabila berakhiran x, contoh fix. Fix itu membetulkan, benerin ya. Kalau he menjadi fixes. Ya, tambah is. Kapan lagi ditambah is? Apabila berakhir dengan z, z. Bush menjadi bushes. Ya, itu aturannya. Jadi, Ayu Dewi tetap, he, she, it berubah. Itu ya. Dalam kalimat positif, apabila subjeknya I, you, Dewi, maka kata kerjanya tetap atau asli, tidak mengalami perubahan. Sedangkan apabila subjeknya she, he, it, saya ulangi sekali lagi, maka kemungkinan ditambah s atau kemungkinan ditambah is. Itu aturannya. Itu untuk kalimat positif. Nah, sekarang ke kalimat negatif yang kedua, negative sentence. Untuk kalimat negatif, kita harus menggunakan kata kerja bantu do not yang disingkat dengan don't dan does not yang disingkat dengan doesn't. Ya, jadi polanya subjek plus don't atau doesn't plus kata kerja asli atau yang tidak mengalami perubahan. Contoh, I don't like watermelon. Don't itu berarti tidak suka. Aku tidak suka semangka. Kalau he, bukan he don't, melainkan he doesn't. Ya, nah, he doesn't want coffee. Itu ya aturannya. Dia tidak menginginkan kopi. Jadi sekali lagi, kapan kita menggunakan do atau don't, kapan kita menggunakan does atau doesn't, ini aturannya. Apabila subjeknya I, you, Dewi, maka yang dipakai adalah kata kerja bantu do. Nanti kalau negatif menjadi do not atau don't. Apabila subjeknya she, he, it, maka menggunakan kata bantu does. Kalau dalam negatif nanti does not atau disingkat doesn't. Ya, itu. Itu untuk kalimat negatif.
yang artinya tidak. Untuk kalimat pertanyaan interrogatif, kita hanya membalik susunan dari pertanyaan yang menggunakan kata bantu do dan does tadi ditempatkan di awal. Contoh ini. Do you always play games? Nah, karena di sini you, maka kata bantu yang dipakai adalah yang do, tidak boleh does you ya itu. Tapi dari mana? Aturannya dari sini. Ya, you maka menggunakan do ya. Do you always play games? Apakah kamu selalu bermain game? Kalau ya, yes I do. Kalau tidak, no I do not atau no I don't. Nah, subjeknya yang kedua adalah it. Nah, kalau it berarti tidak do it, melainkan does it. Kenapa demikian? Karena aturannya ini ingat. Ya, it berarti menggunakan does ya di sini. Does it taste sweet? Apakah ini mungkin permen ya? Rasanya manis. Apakah ini rasanya manis? Kalau jawabannya ya, yes it does. Kalau tidak, no it doesn't. Ya. Jadi sekali lagi, dalam membentuk kalimat negatif, untuk kalimat simple present, kita akan perlu kata kerja bantu do dan does. Aturannya di sini ya. Does do ditambah not menjadi don't. Does ditambah not menjadi doesn't. Jadi, untuk kalimat negatif, kita menggunakan don't atau doesn't, tergantung dari subjek. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, do dan does ditaruh di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, bisa kita artikan apakah. Do you always play games? Apakah? Ya, itu. Kita ke halaman berikutnya. Nah, marilah kita berlatih membuat kalimat pertanyaan dalam simple present. Ya, kita tahu bahwa question words itu merupakan kata tanya. Kata tanya itu ada dalam bahasa Indonesia ada who itu siapa, ya. Ada what itu apa, ada where itu di mana, how itu bagaimana, when itu kapan. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat ini aja. Father works in the garden every Saturday. Ayah bekerja di kebun setiap hari Sabtu. Kita akan membuat kalimat pertanyaan yang jawabnya adalah nanti father, ayah yang bekerja. Father. Maka karena jawabnya ayah, kata tanya yang dipakai adalah siapa, yaitu who. Kalimatnya menjadi who works in the garden every Saturday. Siapa yang bekerja di kebun setiap hari Sabtu? Jawabnya father. Nah, karena dalam present tense kita menggunakan kata bantu does. Bukan do ya, karena father itu sama dengan he. Ingat ya. Father itu sama dengan he, maka father does, yaitu ayah. Jadi kalimatnya, who works in the garden every Saturday? Father does. Nomor yang berikutnya, kalau kita membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya tempat, in the garden, maka kata tanya yang dipakai adalah where, di mana. Ya, contoh ini. Maka nanti kalimat pertanyaannya menjadi, where does father work every Saturday? Ingat, setelah where, harus menggunakan kata bantu does di sini. Kenapa? Bukan do, karena father, ayah ya. Bukan where do father, melainkan where does father. Jadi ini penting ya. Setelah where, bukan langsung father, melainkan where harus pakai does. Where does father work every Saturday? Di mana ayah selalu bekerja setiap hari Sabtu? Jawabnya in the garden. Ya. Menanyakan tempat. Kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya waktu, every Saturday, setiap Sabtu, every Saturday, maka kata tanya yang dipakai adalah kapan, when. Ya. Maka kalimatnya when does, kapan. Jadi setelah when jangan lupa does, kata bantunya, jangan lupa. When does father work in the garden? Kapan ayah bekerja di kebun? Yaitu setiap Sabtu. Tuh ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, they play badminton twice a week. Mereka bermain badminton 2 kali dalam seminggu. Ya.
Apabila kita membuat kata tanya yang jawabannya they, mereka, jawabannya orang, maka kata tanya yang dipakai adalah who. Apabila kita membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya they, mereka, maka kata tanya yang dipakai adalah who, siapa. Maka kalimatnya menjadi who plays badminton twice a week. Nah, di sini ingat harus pakai s. Kenapa? Karena who ini dianggap tunggal. Maka ditambahi s. Who plays badminton twice a week? Siapa bermain badminton 2 kali seminggu? They do, yaitu mereka. Apabila kita membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya badminton, ini benda, nama permainan, maka kata tanya yang dipakai adalah what, apa. Menjadi what do, jangan lupa harus pakai do. Kenapa? Karena subjeknya they. Tidak mungkin what does they, no, tapi what do they. Ingat ya. Jadi di sini menggunakan do karena subjeknya they. Bukan what does they, melainkan what do they. What do they play twice a week? Apa yang mereka mainkan 2 kali seminggu, yaitu badminton. Permainan badminton. Apabila kita membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya 2 kali seminggu, ini menunjukkan sebuah frekuensi, tingkat seringnya orang melakukan sesuatu. Maka kata tanya yang dipakai adalah how often, berapa kali, berapa sering. Berapa kali atau berapa sering. How often, harus jangan lupa, do. How often do they play badminton? Seberapa sering atau berapa kali mereka bermain badminton? Jawabannya twice a week. Oke, jadi sekali lagi, dalam membuat kalimat pertanyaan, setelah kata tanya where, when, what, how, ya, jangan lupa menggunakan do atau does tergantung dari subjeknya. Di sini does karena subjeknya father orangnya ya. Di sini do karena they. Itu alasannya. Ya. Do they. Baik, kita ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita checking ya. Checking. Choose the correct form of verb to complete the sentences. Pilih bentuk kata kerja yang tepat. He watch atau watches TV every evening. Masih ingat aturannya? Ya, karena subjeknya he, maka kata kerja yang dipakai adalah yang sudah mengalami perubahan, yaitu watches. Bukan yang asli, melainkan yang sudah ditambah. Yes. He watches. Nomor 2. She blank to market once a week. Go atau goes? She go atau she goes? Ya, kalau masih ingat, she itu kedudukannya sebagai kata ganti orang ketiga tunggal. Maka harus mengalami perubahan kata kerjanya. Bukan go, melainkan goes. Berarti she goes to market once a week. Nomor 3. Those cats always sleep atau sleeps behind the door. Kita lihat subjeknya. Those cats, kucing-kucing itu. Berarti lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1, bagaimana kata kerjanya? Yang tetap atau yang berubah? Yang sudah ada tambahannya atau yang asli? Ya, tentu saja yang asli. Those cats always sleep. Ya. Nomor 4. Those boys often fly atau flies. They kite in the afternoon. Menerbangkan layang-layangnya setiap siang hari. Kita lihat subjeknya. The boys, subjek. Lebih dari 1 atau 1? Ya, the boys karena di sana S, berarti ini lebih dari 1 plural. Nah, kalau plural, kita harus ingat kata kerjanya yang masih asli. Berarti those boys often fly. They kite in the bathroom. In the afternoon, sorry ya. Number 5. Jack always new game. Jack selalu mencoba game baru. Yang try atau tries, kita lihat subjeknya. Jack. Jack itu sama dengan he, ya kan? Nah, karena subjeknya he, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang sudah mengalami penambahan, yaitu yang tries. Jack always tries a new game. Ya. Sekarang
penggunaan kata bantu do atau does. Number 1, what she usually have for breakfast. Nah, di sini subjeknya she, harus ingat, hafal, yaitu kalau she does. What does she usually have for breakfast? Number 2, when you study math. Karena ini subjeknya you, makanya kata bantu yang dipakai adalah do. Yeah. When do you? Number 3, how Bram and James go to school. Subjeknya siapa? Bram and James. Lebih dari 1 sama dengan they. Nah, kalau lebih dari 1 sama dengan they, maka kata bantu yang dipakai adalah do atau does? Iya. They itu pakai do. How do Bram and James? My grandma blank not like cheese. Tidak suka cheese. Tidak suka keju. My grandma itu sama dengan she. Kalau she, do atau does? Iya. My grandma does. Ya. Sorry. Does. Ini ya. Terakhir, blank the children won the ball. The children subjeknya. Anak-anak. Lebih dari 1. Ini sama dengan they. Ya, kalau lebih dengan they, maka kata bantu yang dipakai adalah do atau does? Iya. Apakah? Yaitu do. Do the children want a ball? Ya, itulah pelajaran hari ini untuk pembahasan tentang penggunaan kata kerja dan penggunaan kata bantu do dan does dalam simple present tense. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you and see you.